Kehidupan adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Penolakan terhadap perubahan hanya akan menimbulkan kesedihan. Lebih baik menerima kenyataan dan mengalir dengan alaminya. Masalah-masalah dalam hidup seperti musim, mereka akan berlalu. Setiap kesulitan adalah sementara dan tidak akan bertahan selamanya. Hidup diibaratkan sebagai perjalanan yang penuh liku dan tantangan, yang membuatnya indah. Ketika merasa tertekan oleh masalah, penting untuk menyadari bahwa itu hanyalah bagian dari buku kehidupan yang akan berlalu. Tidak ada yang abadi, termasuk masalah saat ini. Yang penting adalah bertahan dan yakin bahwa setelah kesulitan akan ada kebahagiaan yang menanti. Mari hadapi semua dengan penuh semangat. Perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Terkadang kita lupa bahwa memperbaiki diri adalah kunci utama dalam mendapatkan pengampunan, bukan hanya dengan kata-kata yang manis tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Bayangkan jika kita adalah sebuah buku yang rusak, bagaimana mungkin orang akan membaca dan memahami isinya? Perbaikilah dirimu sendiri, dan orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Mungkin butuh waktu, tapi kesungguhanmu akan terlihat. Jika kita memperbaiki sikap, perilaku, dan tindakan kita, orang akan melihat perubahan itu. Tidak perlu menjadi sempurna. Sadari kita masih memiliki kelemahan, namun jangan jadikan itu sebagai alasan. Maka perbaikilah dirimu dengan sungguh-sungguh. Minta maaf bukan hanya sebagai kata-kata, tapi sebagai tekad untuk berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Kekuatan dan keberanian dalam cinta. Dicintai dengan begitu dalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan, sedangkan mencintai seseorang dengan begitu dalam akan memberimu keberanian. Jangan ragu untuk mencoba, karena tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Contohnya saat kita belajar mengendarai sepeda, awalnya mungkin kita takut jatuh atau tidak bisa seimbang. Tapi dengan keberanian untuk mencoba, kita bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan ketika akhirnya berhasil mengayuh sepeda sendiri. Dalam kehidupan, hal serupa terjadi. Ketika kita mencoba hal baru, ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mungkin kita tidak selalu berhasil pada percobaan pertama, tetapi setiap upaya adalah langkah menuju pemahaman dan keberhasilan. Ingatlah, tanpa mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang mungkin terjadi atau hasil yang bisa kita capai. Jadi beranilah mencoba, karena dalam usaha itulah kita menemukan kisah-kisah besar dan pengalaman berharga yang membentuk hidup kita. Hal-hal yang paling sulit untuk dilalui akan menjadi kenangan manis untuk diingat. Hormati dan hargai orang tuamu. Hormati dan hargai orang tuamu, karena merekalah yang terus-menerus mencintaimu tanpa henti. Sampai kapanpun, orang tua akan menjadi pondasi kita dalam meraih kesuksesan. Merekalah yang dari dulu memenuhi kebutuhan kita, mereka juga yang akan selalu mendukung dikala kita menghadapi masalah. Kesuksesan berawal dari kerja keras. Kesuksesan berawal dari kerja keras, berhemat, dan pandai mengatur keuangan. Ini adalah kenyataan bahwa jika kita menginginkan sukses namun menjalani hidup dengan foya-foya, maka berhentilah untuk berharap kesuksesan. Jaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah takut dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Menyesal tidak akan ada gunanya. Lebih baik mempersiapkan keberanian untuk menghadapi segala risiko yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah kamu lakukan. Baik buruk yang telah kamu lakukan di masa lalu akan kembali padamu. Sebenarnya hidup itu sederhana, berani berbuat dan jangan pernah menyesalinya. Semakin besar masalah yang kamu hadapi, sebenarnya akan memunculkan semangat dan keyakinan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Hadapi masalah dengan berani. Setiap orang akan mengalami masalah. Kesalahan terbesar adalah jika kamu menganggap masalah yang kamu hadapi adalah masalah yang paling berat. Sebenarnya ada banyak yang menghadapi masalah sepertimu, malah lebih berat dari masalahmu. Mereka yang menjadi pemenang memilih untuk tertantang daripada tertekan dengan masalah yang dihadapinya. Kendalikan emosimu.
Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dalam situasi apapun, emosi kita bisa menjadi sahabat atau bahkan musuh. Keputusan besar yang akan kita buat terkadang dalam keadaan yang sulit membuat kita terbawa arus emosi. Namun kedamaian dan kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi. Saat tekanan datang, berhentilah sejenak. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan merusak langkahmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk tetap fokus dan tenang. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah badai. Ingatlah, kecerdasanmu adalah kapal yang membawamu melintasi lautan emosi. Jangan sampai kapalmu karam hanya karena ombak kemarahan. Tetaplah tenang, renungkan, dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Pengendalian diri adalah kekuatan, ketenangan adalah penguasaan. Kamu harus mencapai titik di mana suasana hatimu tidak berubah berdasarkan tindakan yang tidak penting dari orang lain. Jangan biarkan orang lain mengambil kendali arah hidupmu dan jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Untukmu yang sedang berjuang, meskipun sulit dan pahit, mungkin juga kamu akan menyerah, namun ingatlah satu hal ini, segala hal baik dan indah itu butuh proses. Belajarlah dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali akan terbang lebih tinggi ketika angin kuat menghantamnya. Demikian juga dengan masalah hidup kita. Di saat masalah berat datang atau perjuangan mencapai tujuan terasa sangat sulit, memaksakan kita untuk menyerah, maka kita seharusnya berusaha untuk bangkit lebih kuat lagi dan lebih bijaksana dalam mengatasi semua masalah hidup. Raja Wali tahu bahwa ketika dia terbang lebih tinggi, angin cenderung lebih stabil dan tidak terlalu kencang. Begitu juga dengan hidup kita, sadari bahwa semua rintangan dan masalah yang kita anggap sangat sulit sebenarnya membentuk kita untuk menjadi lebih tangguh dan kuat. Bersabarlah dan teruslah berjuang. Kamu pasti bisa lalui ini. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah, tidak ada hasil yang indah tanpa proses berusaha. Semesta lebih tahu tanpa harus kamu harapkan, dan kenyataannya tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Lepaskan harapanmu, lepaskan kekhawatiranmu, jalani prosesnya sebaik dan sebisamu, dan biarlah semua berjalan seperti apa adanya. Ketika tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan kepada orang karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh karena tidak ada satu orang pun yang mau menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal kecil dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau membantumu, kamu akan tetap kuat meskipun harus berjalan sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena di alam semesta ini, apa yang menjadi milikmu tidak akan menjadi milik orang lain. Begitu juga apa yang bukan milikmu, meskipun kuat kamu mengejarnya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kau miliki. Manusia yang memiliki kualitas adalah manusia yang tetap berbuat baik walaupun dia berkali-kali dijahati. Manusia yang mampu memaafkan padahal sebenarnya kalau dia mau, bisa membalas. Manusia yang tidak mau berbuat jahat meskipun ada kesempatan. Manusia yang selalu menyayangi apa adanya, bukan karena ada apanya. Ia akan tetap sejuk meski berada di tempat yang panas, tetap manis meski berada di tempat yang pahit, tetap merasa kecil meskipun telah besar, dan tetap tenang meski menghadapi badai yang sangat hebat. Ketika kamu masih berbuat baik meski telah dijahati berkali-kali, percayalah kamu adalah orang yang memiliki kualitas. Selalu ada pelajaran berharga di balik peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dari hal baik, kita bisa bersyukur. Dalam hal buruk, kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang kuat. Ketika orang senang mencari kebaikan, pasti dia akan disuguhkan dengan kebaikan yang ada di sekitarnya. Ketika orang gemar mencari teman yang baik, maka dia gampang sekali bertemu dengan orang-orang yang baik. Ketika seseorang selalu melihat sisi positif dari kehidupan, maka persekitarannya akan banyak hal-hal yang positif. Sebaliknya, orang yang gemar mencari keburukan pasti akan disuguhkan dengan keburukan berikutnya.
Orang yang gemar menyimpan kebencian pasti akan banyak musuh. Orang yang selalu melihat kehidupan dari sisi negatif pasti akan selalu menjumpai hal-hal negatif. Karena rumus semesta ini, kita akan menemukan apa yang kita cari dan kita akan dipertemukan dengan apa yang kita kemari. Dan sesungguhnya semua itu bermula dari cerminan pikiran kita sendiri. Maka setelah tahu hal ini, jagalah pikiranmu baik-baik. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik meski kamu sering dikecewakan. Terkadang walau sudah berbuat baik, tapi belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Bahkan kebaikan kita pun kadang tidak terlihat, apalagi dibalas. Memang tidak mudah untuk menjadi orang baik, tapi tetaplah untuk menjadi orang baik. Teruslah berbuat baik dengan tulus tanpa mengharap balasan, karena semesta tahu kapan dirimu akan bahagia. Sebuah perahu tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya. Perahu bisa tenggelam jika air di sekelilingnya masuk ke bagian perahu. Begitu juga dalam hidup. Ketika kita dicaci, direndahkan, dimaki, semua itu tidak akan membuatmu menderita ketika kamu tidak memasukkannya ke dalam pikiranmu. Jangan terlalu bangga dengan kelebihan yang kita miliki sehingga timbullah rasa untuk tidak menghargai orang lain. Terkadang dalam hidup, kita tidak pernah tahu bahwa akan ada saatnya orang yang tadinya kita pandang sebelah mata justru dialah yang jadi dewa penolongmu saat kamu dalam kesulitan. Tidaklah penting untuk menjadi yang terbaik dalam hidup, yang lebih penting adalah memiliki kemampuan untuk berbuat baik dengan tulus dan jujur tanpa ada kepalsuan. Ketika di dalam hatimu terus berbicara, namun kamu memilih untuk diam, itu adalah kesabaran. Ketika matamu terus meneteskan air mata, namun kamu tetap memilih untuk tersenyum, itulah kekuatan. Dan ketika kenyataan tak seperti yang kamu inginkan, namun kamu tetap bisa menerima keadaan, itulah keikhlasan. Hati yang indah akan terpancar dari raut wajah. Hati yang baik akan menenangkan lewat perkataan yang lembut. Milikilah kesederhanaan dalam bersikap dan berkata. Katalah dengan bijak, karena seseorang mempesona itu bukan dinilai dari penampilan luar saja, tetapi dari keindahan di dalam dirinya. Ketika orang tua tiada, dalam hidup kita hanya tersisa jalan untuk pulang. Orang tua ada, dalam hidup kita masih ada tempat untuk datang. Ketika suatu hari yang melahirkan dan membesarkanmu telah pergi, di dunia ini tidak ada lagi orang yang tulus mencintaimu, juga tidak ada yang peduli apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu lelah bekerja, apakah kamu gemuk atau kurus. Tidak ada lagi orang yang sabar dengan temperamen burukmu, tidak ada lagi orang yang mentolerir semua kekuranganmu. Mengenang orang tua, sedikit demi sedikit tetesan air mata mengalir di pipi, hati seperti tergores pisau. Sering-seringlah temui orang tuamu, bahagiakan mereka selagi masih ada. Jangan sampai menyisakan penyesalan di dalam diri. Jika ada buah yang busuk di pohon, biarkan saja, jangan dipetik. Nanti akan jatuh sendiri. Begitu juga jika kamu menemukan orang yang busuk hatinya, biarkan saja, jangan dipikirkan. Seiring waktu, nanti juga jatuh dan malu sendiri. Selembar daun tak dapat menutup bumi, namun bila daun itu menempel di mata, maka bumi akan tertutup. Begitu juga ubah cara pikirmu untuk melihat dunia agar kamu bisa menyadari betapa dekat dirimu dengan kebahagiaan. Ketika kamu tidak menemukan solusi untuk masalahmu, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tapi kenyataan yang harus diterima. Karena terkadang tanpa disadari, terlalu banyak takdir yang ingin kau ubah. Namun sayang, kenyataan yang menjadi peran utamanya. Banyak hal yang tidak bisa kita ubah, namun jalan keluarnya hanya pada dirimu, yaitu berdamailah dengan masalahmu. Jangan mengumbar masalahmu kepada publik, jangan mencoba mencari penenangan pada orang lain. Tidak semua orang nyaman mengetahui curhatanmu, bahkan ada juga yang mentertawakanmu. Orang lain tidak benar-benar peduli dengan apa yang kamu rasakan, bahkan tidak semua orang akan percaya dengan apa yang kamu ceritakan. Jangan terlalu berlebihan untuk sebuah masalah, karena di dunia ini ada banyak orang yang masalahnya lebih berat daripada masalahmu, namun dia hanya diam dan tetap kuat menjalani hidup.
Tetaplah kuat dan berani hadapi semua dengan tenang. Tidak seorang pun yang bisa kamu andalkan untuk menyelesaikan masalahmu. Berdirilah di atas kaki sendiri, karena jika mengeluh pun tidak akan membuat orang lain peduli kepadamu. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai mengungkit. Hidup haruslah hati-hati dan penuh kesadaran. Hidup harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran karena segala tindakan kita akan memiliki konsekuensi yang kembali kepada kita. Orang awam yang membakar dupa dan datang ke kuil biasanya bukan untuk memuja Buddha, tetapi demi harapan pribadi. Mereka ingin mendapatkan apa yang tidak mereka miliki dan takut kehilangan apa yang sudah didapatkan. Padahal, tujuan sebenarnya datang ke kuil adalah untuk menjernihkan hati, membina hati, dan mengamati hati. Ketika hati jernih, pikiran, ucapan, dan tindakan kita juga akan jernih, dan hidup kita akan bahagia. Memberi bukan berarti kehilangan, dan menerima bukan berarti kemujuran. Memberi adalah awal dari penerimaan, dan menerima adalah akibat dari pemberian. Tidak ada yang menerima tanpa memberi, dan tidak ada yang memberi tanpa menerima. Inilah yang disebut karma, yang harus selalu disadari. Hidup ini singkat, jangan terlalu lelah menjalani hidup. Hidup tidak memiliki pola tertentu, yang perlu dilakukan adalah menyalakan pelita di dalam hati. Jika tertawa bisa membuat lega, maka tertawalah. Jika menangis bisa menghilangkan kesedihan, biarkan air mata mengalir. Jika diam adalah emas, tidak perlu menjelaskan. Jika melepaskan bisa membuat langkah lebih baik, maka lakukanlah dengan tenang. Buka lembaran baru dalam hidup dan lepaskanlah beban yang tidak perlu. Kamu harus ingat satu hal ini, selesaikan suasana hatimu dulu, baru selesaikan masalahmu. Kehidupan pada dasarnya tidaklah menderita. Penderitaan timbul karena keinginan kita yang terlalu banyak. Hati manusia pada dasarnya tidaklah lelah, tetapi lelah karena kita tidak bisa melepaskan banyak hal. Penjara terbesar di dunia ini sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. Jika kita tidak bisa keluar dari keterikatan akan pemikiran kita sendiri, maka kemanapun kita pergi, akan terasa seperti di penjara. Seberapa tenang hati, seberapa dalam rezeki. Hati yang tenang dengan sendirinya menjadi bersih. Segala hal di dunia ini ada untuk menyembuhkan hati. Tidak ada keberuntungan yang datang tiba-tiba, juga tidak ada kemalangan yang datang tiba-tiba. Setiap keberuntungan yang datang adalah balasan dari perbuatan baik yang pernah dilakukan, dan setiap kemalangan yang datang adalah balasan dari kesalahan yang pernah dilakukan. Segala kesulitan yang dialami dan kerja keras yang dilakukan kelak akan menjadi jalanmu. Kebaikan yang diberikan dan cinta kasih yang disebarkan kelak akan menjadi kebahagiaan dalam hidup. Kedewasaan sejati adalah tetap menyukai apa yang disukai tanpa memaksakan memilikinya, dan tetap takut pada hal yang ditakuti tetapi berani menghadapinya. Jangan terikat dengan masa lalu, jangan ragu akan masa depan. Jika berjalan tak sesuai harapan, jangan kecewa. Yakinlah semesta punya rencana lain. Semua yang hilang darimu kelak akan kembali padamu, meskipun dengan cara yang berbeda. Akhir dari manusia adalah kematian. Artinya, 100 tahun kemudian tidak ada aku dan tidak ada kamu. Hidup ini sangat singkat, tidak ada waktu untuk tawar-menawar, bersedih, atau bertengkar. Waktu yang ada hanyalah untuk mencintai dan saling mengasihi. Ingatlah, menghasilkan uang hanya sebuah permainan, hidup adalah satu kemenangan, dan kebahagiaan adalah tujuan. Tanpa disadari, hidup kita sangat dekat dengan karma. Kita bisa melihat ketika seekor burung hidup, dia memakan semut, dan ketika burung itu mati, semut akan memakan burung tersebut. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan ribuan korek api, tetapi hanya satu batang korek api yang dibutuhkan untuk membakar ribuan pohon. Keadaan bisa berubah kapan saja.
Jangan memandang rendah seseorang atau menyakitinya. Kamu mungkin kuat hari ini, tetapi waktu lebih kuat darimu. Tidak perlu memikirkan balas dendam, bersabarlah dan tunggu. Mereka yang menyakitimu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan jika beruntung, semesta akan memperlihatkan itu padamu. Jika hanya fokus pada luka, kamu akan menderita. Tetapi jika fokus pada pembelajaran, kamu akan bertumbuh. Ketika kamu mengatakan dalam hati bahwa kamu tidak akan menghormati seseorang yang tidak menghormatimu, tanpa disadari kamu menyimpan ego. Itu hanya cara halus untuk menyombongkan diri sendiri. Kamu mungkin tak akan mengerti seberapa besar luka yang diderita atas perbuatanmu sampai hal yang sama terjadi padamu. Dan itulah yang dimaksud dengan karma. Tidak ada yang tahu betapa keras dan kuatnya dirimu menjaga dan mengendalikan pikiran serta kondisi mentalmu. Orang lain hanya tahu bahwa garis tawamu adalah wujud bahagia, dan diammu terlihat bahwa dirimu benar-benar tenang. Meskipun terkadang senyum dan tawa itu palsu, ada kalanya kamu tidak bahagia dan tidak tenang, ada kalanya kamu menemukan rasa kecewa, takut, cemas, dan gelisah yang benar-benar menjatuhkan mentalmu. Teruslah melanjutkan hidup, lawan semua keterpurukanmu hingga kamu tidak menyadari bahwa dirimu telah berada di titik ikhlas yang paling dalam. Penyesalan yang kita rasakan sesungguhnya mengajarkan bahwa semua hal yang telah terjadi dalam hidup kita tidak bisa diulang kembali. Saat-saat tersulit dalam hidup adalah cerminan hidupmu saat kamu senang. Jika saat senang kamu lupa pada orang lain, maka ketika kamu dalam keadaan sulit, tidak akan ada seorang pun yang akan menolongmu. Karena begitulah karma, kamu berhutang dalam kehidupan dari setiap keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan dia atau siapapun jika suatu saat nanti goresan luka yang kamu beri akhirnya menjadi milikmu sendiri. Hidup butuh masalah agar kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan, butuh pengorbanan agar kita tahu arti dari kerja keras, butuh air mata agar kita tahu cara merendahkan diri, butuh dicela agar kita tahu cara menghargai, serta butuh tertawa dan tersenyum agar kita tahu apa itu rasa syukur. Tidak semua alur sesuai dengan cerita kita, karma telah menunjukkan jalannya sendiri. Pada akhirnya, kita hanya bisa ikhlas untuk menerimanya, meskipun terkadang penuh dengan air mata. Karena memang tidak ada kehidupan tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat, jalanmu masih panjang, semua ada waktunya. Yang menghina akan terhina, yang serakah akan kekurangan, yang dihina akan dimuliakan, dan yang bersyukur akan selalu berkecukupan. Rasa kecewa mengajarkan kita bahwa hidup tidaklah kekal, mudah berubah dan berpindah. Jadi berharaplah sewajarnya, mencintailah sewajarnya, dan bahagialah sewajarnya. Sebab esok tidaklah pasti, entah keadaannya sebaik hari ini atau malah sebaliknya. Di saat sulit, kita begitu mengharap kemudahan. Namun, di saat mudah, kita seringkali lalai jika kesulitan bisa datang kapan saja. Hidup itu sudah tentu tidak pasti. Kadang naik, kadang turun, kadang sedih, kadang bahagia, kadang dipuji, kadang dihina, terkadang dikenal, atau bahkan terasingkan. Yang perlu disadari adalah ketika posisimu sedang naik, cobalah tetap rendah hati. Meskipun sedang susah, tetaplah kuat untuk melewatinya. Jika belum bisa memberi, paling tidak jangan meminta. Sekecil apapun hasilnya, yang penting jerih payah sendiri. Meskipun tidak merubah keadaan, setidaknya berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Berhentilah duduk bersama orang-orang yang berbicara buruk tentang orang lain. Karena ketika kau berdiri dan meninggalkan mereka, kamu akan menjadi topik pembicaraan berikutnya. Dalam hidup, milikilah 5 prinsip ini. 1. Belajarlah memberi seperti akar-akar, tidak terlihat tapi memberi banyak manfaat. 2. Belajarlah bersabar seperti laba-laba, walau rumahnya sering hancur, tapi dia tetap semangat untuk membuatnya lebih kuat.
3. Belajarlah bersyukur seperti burung, walau dia bisa terbang tinggi, tapi dia tidak lupa daratan. 4. Belajarlah ikhlas seperti air. Air selalu dibutuhkan, meskipun setelah itu sering dibuang. 5. Belajarlah rendah hati seperti padi. Semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Katakan hal positif ini pada dirimu setiap hari dalam seminggu. Senin, saya memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk membuat minggu ini menjadi luar biasa. Selasa, pikiran positif dan kemakmuran mengalir dalam hidupku hari ini. Rabu, saya kuat dan saya indah luar dan dalam. Kamis, saya belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jumat, saya bangga pada diri sendiri atas setiap hal kecil yang telah kucapai. Sabtu, saya bisa beristirahat dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Minggu, saya merasa segar dan siap menghadapi tantangan yang baru. Terkadang hidup mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan kesetiaan seseorang. Sebaik apapun kamu terhadap seseorang, bukan berarti dia akan memperlakukanmu dengan perlakuan yang sama. Tidak peduli betapa berartinya dia bagimu, bukan berarti dia akan menghargaimu dengan cara yang sama. Terkadang orang yang paling kamu cintai ternyata adalah orang yang sangat membuatmu terluka. Ketika bertahan dengan rasa yang sangat sakit kemudian sulit melepaskan, bayangkan jika kamu menggenggam sebongkah bara. Kamu bisa menggenggamnya terus sampai akhirnya bara itu padam dalam genggamanmu. Tapi tentu saja, hanya kamu yang bisa menentukan seberapa layaknya kamu menahan rasa sakit akibat telapak tanganmu yang terbakar sampai bara itu padam. Apakah itu pantas? Jika iya, tetaplah kuat. Jika tidak, jika kamu sudah tidak tahan lagi untuk terus menggenggam bara tadi, maka lepaskanlah. Biarkan bara itu menyala terus sesuai kehendaknya. Entah akan memudar, padam dan menjadi dingin, atau malah akan menciptakan api yang lebih besar. Namun, sebenarnya semuanya itu bukan urusanmu lagi. Apapun pilihan yang kamu ambil, jangan sampai diambil saat kamu masih ragu. Jangan pernah menyesali apapun keputusan yang sudah kamu ambil karena setiap keputusan memiliki konsekuensi atas hidupmu. Maka, pertimbangkanlah dengan bijaksana. Tidak semua orang adalah temanmu hanya karena mereka berada di sekitarmu dan tertawa bersamamu. Bukan berarti mereka cocok untukmu. Orang-orang terkadang berpura-pura baik. Kepalsuan tidak akan bertahan lama. Jadi, ketahuilah siapa yang sesungguhnya ada di sekitarmu. Pada akhirnya, situasi nyata akan mengungkap orang-orang palsu. Jadi, berhati-hatilah. Teman bukanlah tentang siapa yang berada di saat kamu senang, tetapi mereka yang tetap berada di sisimu ketika kamu susah. Seorang pembicara memulai seminar dengan mengangkat uang 100 ribuan. Kerumunan orang-orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Pembicara ini bertanya kepada seluruh kerumunan itu, siapa di antara kalian yang mau dengan uang 100 ribuan ini? Dan semua orang yang berkumpul di situ mengangkat tangannya. Dia berkata, saya akan memberikan uang 100 ribuan ini kepada salah satu dari kalian. Namun sebelumnya, izinkan saya melakukan sesuatu. Kemudian pembicara itu meremas-remas uang itu, kemudian bertanya, uang yang kusut ini, siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan masih terangkat. Yah, bagaimana jika aku melakukan ini? Kemudian pembicara itu menjatuhkan uang 100 ribuan tadi, lalu menginjaknya dengan sepatunya. Lalu dia mengambilnya dan menunjukkan kepada semua orang yang berkumpul. Uang ini sekarang kusut dan kotor, sekarang siapa yang masih menginginkannya? Dan sekali lagi, semua tangan masih terangkat. Kemudian pembicara ini mengatakan, teman-teman, saya baru saja menunjukkan pelajaran kepada kalian yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengan uang ini, kalian tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Uang masih bernilai 100 ribuan.
Seringkali dalam hidup kita hancur karena masalah yang tidak seberapa, hanya karena tergoda dengan hal-hal kecil, membuat harga diri kita terbuang. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk, padahal tanpa disadari itu mengurangi nilai hidupmu. Jangan karena masalah yang kecil kamu merubah sikapmu ke arah yang lebih rendah. Yang membedakan kualitas hidup kita adalah nilai hidup kita. Letakkan nilai hidupmu setinggi yang kamu mampu. Saat kamu sedang bahagia, jangan pernah merasa sombong atau merendahkan orang lain. Begitu juga saat sedang merasa sulit, jangan pernah turunkan nilai semangatmu untuk terus berjuang. Ketika kamu mendengar hal yang buruk tentangmu, jangan mudah terbakar oleh emosi. Kamu bisa mempertahankan kesabaranmu, melepaskan semua egomu untuk mempertahankan bahwa hatimu memiliki nilai yang istimewa. Di luar sana, ada orang yang hanya karena uang parkir Rp2.000 merasa kesal. Artinya, harga dirinya hanya bernilai Rp2.000. Namun ada juga orang yang dengan rela mengikhlaskan uang Rp50.000 kepada tukang parkir karena si tukang parkir tidak memiliki cukup uang untuk kembalian. Artinya, dia memberi nilai dirinya bukan hanya sebatas Rp50.000, ia memiliki pengertian bahwa seandainya tukang parkir itu adalah dirinya sendiri, mungkinkah ia sanggup menjalani kehidupan ini? Ada juga orang yang bermusuhan karena uang Rp1 juta yang tidak kunjung dibayar oleh temannya. Padahal dulu kemana-mana selalu bersama, namun karena hutang itu meretakkan hubungan sampai selamanya. Artinya, nilai dirinya hanya sebatas Rp1 juta. Namun di sisi lain, ada orang yang telah bangkrut besar-besaran. Perusahaannya harus disita, keluarganya hancur karena pasangannya meninggalkannya, semua temannya menjauh. Namun, dia tetap semangat untuk bangkit dan memulai kembali. Mungkin jika diukur dari nilai, bisa saja dia rugi miliaran. Namun karena nilai dirinya istimewa, ia tetap bangkit dan memulai kembali kehidupannya. Jadikan nilai hidupmu berharga karena hidup yang bernilai adalah hidup yang istimewa. Setiap hari yang baik pernah menjadi begitu berat. Setiap jiwa yang tegar pernah menjadi begitu hancur. Setiap pribadi yang bijak pernah berada di fase keterpurukan. Dan setiap hal yang indah pasti melalui sebuah perjuangan yang cukup berat, bahkan sampai di titik lelah. Jadi, tidak perlu menyesali tentang apapun yang telah kita lalui, karena semesta adalah tempat kamu belajar. Bersabarlah, keadaan yang buruk akan mengantarmu ke tempat yang lebih baik. Ketika kamu bisa melepaskan semua kekecewaan hidup, maka semesta akan membayar tuntas atas kekecewaan yang telah kamu lalui. Mengertilah, segala sesuatu yang baik untukmu, semesta tak akan pernah mengizinkan untuk pergi darimu. Berterima kasihlah kepada mereka yang menyakitimu, karena sebenarnya mereka telah membuatmu menjadi orang yang lebih kuat. Berterima kasihlah kepada orang yang mencintaimu, karena mereka membuatmu menjadi orang yang berarti. Berterima kasihlah kepada orang yang peduli kepadamu, karena mereka membuatmu merasa dihargai. Berterima kasihlah kepada orang yang meninggalkanmu, karena itu mengajarkanmu bahwa tak ada segala sesuatu yang abadi. Berterima kasihlah kepada orang yang masih di sisimu, karena mereka menunjukkan arti sebuah persahabatan. Dan berterima kasihlah kepada siapapun yang telah hadir di kehidupanmu, karena merekalah yang membuatmu menjadi seperti dirimu di hari ini. Gunakan kepala ketika merasa sedih. Dengan begitu kita akan berpikir bahwa di balik kesedihan ada makna kehidupan. Pakailah hati ketika merasa senang. Dengan begitu kita akan selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Penyesalan terkadang datang bukan karena kita melakukan hal yang salah, tetapi karena kita telah melakukan hal yang terbaik untuk orang yang salah, yang tidak menghargai segala bentuk dari pengorbanan kita. Namun renungkan ini, hidup ini singkat. Perbanyaklah perbuatan baik karena kebaikan itu akan kembali padamu. Dunia ini penuh dengan orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah satu daripadanya.
Tidak usah menyombongkan perbuatan baikmu kepada orang lain. Jika perbuatan baikmu itu tulus dari hati, maka kamu pun akan dihormati dan disegani. Ketika dulu kamu masih muda, kamu mungkin mengagumi orang-orang yang cerdas. Tetapi seiring bertambahnya usia nanti, kamu akan lebih mengagumi orang-orang yang baik hati. Hidup di dunia ini sangatlah singkat, kesempatan hidup seperti ini hanya sekali. Jangan sampai dirimu menua dan tiada arti. Keberuntungan itu bukan untuk dinanti, tapi untuk dicari. Semakin banyak kita mengambil peluang, semakin banyak keberuntungan datang. Teruslah berkarya dan kunci-kunci keberuntungan akan makin banyak terbuka. Kehidupan kita adalah berkah, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Mulailah menjadi berarti bagi orang-orang di sekitar. Jadikan hati yang sedih menjadi gembira, jadikan jiwa yang haus menjadi hilang dahaga, dan wajah yang murung menjadi tawa. Tanamlah kebahagiaan pada orang lain, maka kamu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Siapa yang memberi cinta, dia akan menerima rasa bahagia. Kebahagiaan terbesar adalah ketika kita mampu memberikan cinta dan membawa perubahan pada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat mereka tertawa lepas dengan tulus dan penuh keceriaan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mensukseskan dan membahagiakan orang lain. Kegagalan pasti akan selalu hadir pada setiap orang. Tidak ada orang yang ingin gagal, namun itu adalah pelajaran berharga dari semesta. Dari kegagalan, sesungguhnya mengajarkan kita untuk lebih kuat, sehingga kita tidak akan terjebak pada kegagalan yang sama. Jangan membiarkan dirimu terbakar oleh api dendam. Biarkan api itu padam, berikan senyuman, dan biarkan semesta melakukan tugasnya dalam diam. Sebab melukai orang lain juga akan membuatmu terluka pada waktunya. Selagi kamu bisa bernafas dan mampu bangkit, bangkitlah dan ambillah nafasmu itu dan katakan, "Aku pasti bisa dan pasti bisa melakukannya." Jangan katakan, "Aku tidak bisa." Katakanlah bahwa, "Aku bisa dan aku mampu mengatasinya." Ketika kamu sedang terpuruk, merasa bahwa kamulah satu-satunya orang yang sangat menderita, cobalah untuk menyadari keterpurukanmu dan bergegaslah untuk bangkit. Ingatlah bahwa kekuatan semesta ada pada orang-orang yang tetap tegar berada dalam kesulitan. Ingatlah bahwa ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada tantangan, ada kesabaran. Dan ingatlah bahwa itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi lebih berarti. Jadilah kuat. Hidup ini terlalu singkat jika kamu hanya menggunakan untuk meratap. Sebab percuma saja jika kamu terus meratap dalam keterpurukan, hidupmu akan semakin gelap karenanya. Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah dirimu. Jika kamu tidak bisa mengubahnya, ubahlah cara berpikir kamu tentang hal itu. Mereka yang selalu berubah akan menemukan kebahagiaan dan kebijaksanaan secara konstan. Mereka yang berhasil bertahan bukanlah yang paling kuat, bukan pula yang paling cerdas, melainkan mereka yang paling cepat menerima setiap perubahan. Untuk menikmati perubahan, manusia harus melompat dari satu kurva ke kurva yang baru. Saat itulah kamu akan berpindah dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Jangan merenungkan atas kesalahan dan kegagalan masa lalu, karena hal ini hanya akan memenuhi pikiranmu dengan kesedihan, penyesalan, dan depresi. Lihatlah ke depan dan jangan mengulang kesalahan yang sama. Keberhasilan sesungguhnya diukur seberapa banyak kamu melayani orang dan bukan mengorbankan mereka. Menjadi dewasa bukanlah selalu tentang usia, tapi lebih dari sekedar itu. Ini adalah tentang bagaimana kamu melihat dan memahami sesuatu, serta caramu menghormati orang lain. Setiap orang pasti akan tua, tapi tidak semua orang akan tumbuh dengan kebijaksanaan. Setiap waktu,
Carilah celah untuk selalu memberi, bukan meminta. Karena setiap kali kamu memberi, maka di saat itulah sebenarnya kamu telah menanam. Ketika kamu telah menanam, semesta akan tahu apa yang kamu butuhkan sesuai dengan tanamanmu dan memberikannya padamu kembali dengan waktu dan caranya sendiri. Terkadang senyuman menjadi pilihan terbaik di saat rasa sedih tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun hal yang paling menyedihkan adalah ketika kamu tersakiti namun hanya bisa berkata, "Aku sudah terbiasa." Terkadang hidup seperti sebuah permainan, entah menang atau kalah, namun kamu harus mengerahkan semuanya dan terus berupaya menjadi yang terbaik. Kegelapan tidak bisa mengusir bayangan, hanya cahaya yang mampu melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang mampu menaklukkannya. Seperti sinar matahari yang menyinari pagi, cinta kasih bersinar terang dalam hati manusia. Cinta memberi kelembutan dan harapan dalam masa-masa yang penuh tantangan. Dalam kehangatan cinta, sudut hati yang gelap mendapat kesempatan untuk bersinar. Kehidupan adalah sebuah rangkaian pilihan, dan apa yang kita pilih akan membentuk diri kita. Dalam hidup ini, kita terus-menerus dihadapkan dengan berbagai pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan-keputusan kecil dan besar yang akan mempengaruhi hidup kita. Keputusan yang kita ambil tidak hanya mempengaruhi tindakan kita saat ini, tetapi juga membentuk karakter dan arah hidup kita secara keseluruhan. Pilihan-pilihan ini menciptakan jejak yang membentuk siapa diri kita sebagai individu. Secara keseluruhan, hidup kita adalah hasil dari serangkaian keputusan yang telah kita buat. Dengan mengambil keputusan yang bijak dan penuh tanggung jawab, kita dapat membentuk diri kita sendiri dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan juga bisa seperti sebuah seni dan tanpa disadari, kita sendiri yang menjadi senimannya. Kehidupan tidak hanya sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi secara acak atau tanpa arti. Sebaliknya, hidup dianggap sebagai satu karya seni seperti lukisan atau musik yang memerlukan perencanaan dan ekspresi yang kreatif. Ini berarti bahwa kita sebagai individu memiliki peran aktif dalam menciptakan dan mengelola kehidupan kita sendiri. Seperti seorang seniman yang menciptakan karyanya dengan berbagai elemen dan teknik, kita memiliki kendali atas bagaimana kita mengambil tindakan, membuat keputusan, dan memberi makna pada pengalaman kita. Kita adalah pencipta dan pengarang dari karya seni yang kita sebut dengan kehidupan kita. Tujuan hidup adalah untuk menjadi lebih baik, bukan untuk membuktikan diri kepada orang lain. Umumnya kita terjebak dalam upaya mengungkap prestasi kepada orang lain, terutama di dunia yang penuh dengan sosialita. Namun sebenarnya, esensi dari hidup bukanlah tentang meraih pujian atau penilaian dari orang lain. Tujuan sejati hidup adalah untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jangan terlalu lama terjebak pada masa lalu, melainkan tetaplah terbuka terhadap peluang baru yang bisa mengubah arah hidup kita. Karena setiap satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Namun terkadang, kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu sehingga kita lupa bahwa pintu yang lain telah terbuka lebar untuk kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, penolakan, atau rintangan, itu seperti sebuah pintu yang tertutup. Namun ingatlah, hidup selalu memberi kita peluang baru seperti pintu yang lain terbuka. Masalahnya kita terlalu sering terjebak dalam kekecewaan dan penyesalan terhadap pintu yang tertutup itu sehingga kita gagal melihat peluang baru yang mungkin telah muncul. Mungkin kamu bisa menunda, namun waktu tidak akan menunggu. Setiap detik yang kita lewati adalah suatu kesempatan yang tak dapat diputar kembali. Keputusan untuk menunda apa yang seharusnya kita lakukan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak terduga. Kita mungkin merasa memiliki banyak waktu di masa depan, tetapi kenyataannya waktu terus berjalan dan membawa kita menuju masa depan yang begitu cepat. Lakukanlah hal-hal baik dengan tulus dan tanpa mengharap imbalan.
Yakinlah bahwa suatu saat seseorang akan melakukan hal yang sama untukmu. Saat kita memberikan perhatian kepada orang lain tanpa sebuah pengharapan, sebenarnya kamu telah menanam benih pertolongan untukmu sendiri. Entah bagaimana caranya, semesta akan hadir dengan caranya sendiri untuk mengembalikannya kepadamu. Yakinlah bahwa apa yang kamu lakukan akan memberikan efek berantai pada kehidupanmu seperti halnya lingkaran kebaikan. Apa yang kita kondisikan hari ini pastilah akan berdampak pada masa depan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tak akan pernah sia-sia. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Jangan berbahagia atas apa yang kita dapat, tetapi berbahagialah atas apa yang telah kita bagikan. Jadilah orang yang dermawan tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana tapi jangan menjadi orang kikir. Hidup ini sungguh sangat singkat dan kita hanya punya satu kesempatan untuk menjalaninya. Jadi lakukanlah hal-hal yang penting dan berharga bagimu karena memang hidup adalah sesuatu yang sangat berharga namun juga sangat terbatas dalam durasinya. Oleh karena itu, kita perlu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan keberadaan kita di dunia ini. Kita tidak bisa mengulangi masa lalu atau mengubah keputusan yang telah diambil. Pilihlah tindakan yang bijaksana dan bermakna dalam setiap kesempatan yang muncul. Jika kamu bukan bangsawan atau si kaya raya namun mereka mampu menghadirkan untukmu kehidupan yang indah, catat baik-baik dalam hati dan benakmu bahwa begitu besarnya pengorbanan ayah dan ibumu. Bahagia itu sederhana. Ketika kamu bisa berkumpul dengan keluargamu, itu merupakan kebahagiaan yang paling besar. Ketika kamu menatap mata ibumu, kamu tahu bahwa itu adalah cinta paling murni yang dapat kamu temukan di semesta ini. Sedangkan cinta ayahmu itu sebenarnya sangat sederhana, seperti ayah yang rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Lihatlah berapa banyak celana yang dimiliki oleh ayahmu atau baju kemeja, batik yang dia miliki. Bukan karena ayahmu tidak mau membelinya. Terkadang ayahmu telah memegang sepatu di sebuah toko, melihat dan mencobanya. Namun ketika dia ingat dirimu, meski ia sangat menginginkan sepatu itu, ia kemudian segera meletakkannya. Ayahmu biasanya tidak pandai menunjukkan rasa cintanya kepadamu, tapi ayahmu selalu berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Begitulah sederhananya cinta kedua orang tuamu. Terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, tumbuh dewasa, dan lupa bahwa orang tua kita beranjak semakin tua. Semakin sedikit waktu untuk bersama orang tua. Hari-harimu yang manja dengan kasih sayang ibu dan ayahmu akan segera terlewati dan menjadi kenangan. Terkadang kesedihanmu mengenang kenangan manis bersama kedua orang tuamu itu hanya bisa terobati dengan tetesan air mata. Sekaya dan sehebat apapun kamu, tidak akan pernah bisa membayar waktu untuk mengulang masa-masa itu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat orang tuamu tua dan renta dengan pola dan tingkah yang tidak lagi sama. Jika hari itu tiba, tolong sisihkan sebagian waktumu untuk memperhatikannya dan kesabaranmu untuk memahaminya. Saat tangannya mulai gemetar sehingga seringkali makanannya jatuh, saat orang tuamu tidak bisa memakai bajunya sendiri, maka hiasilah sikapmu dengan kesabaran dan ketulusan dalam mengurusnya. Ingatlah bahwa waktu kamu kecil dulu, ibumu mungkin bukan orang kaya, namun semua permintaanmu tidak pernah ia lupakan. Ia harus berpikir keras untuk mengatur keuangannya hanya untuk menyenangkan hatimu. Melihat kamu menggenggam mainan yang kamu minta adalah kebahagiaan yang tak terukur di hatinya, meskipun sebenarnya dia harus menghemat dan mengorbankan kepentingannya. Itu semua untuk kebahagiaanmu. Dulu ayahmu tidak memiliki banyak waktu untuk menemanimu bermain, tapi dengan kedua tangannya ayahmu mencari nafkah untukmu. Ayahmu tidak pernah menceritakan betapa berat beban yang harus dipikulnya, betapa sulit jalan yang harus dilewatinya. Tidak peduli cacian, hinaan yang dilontarkan oleh atasannya, tidak peduli terik matahari dan hujan yang ia rasakan,
hanya untuk melihatmu tersenyum, mengejar impianmu setinggi mungkin agar dirimu tidak semenderita sepertinya dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk membahagiakanmu. Saat kamu bahagia, mereka tidak pernah meminta sedikit pun bagian dari kebahagiaanmu, namun saat kamu terluka, saat itu pula mereka datang meminta bagian dari apa yang kamu rasakan. Mereka mencintaimu tanpa alasan dan mereka juga mengajarkan kepadamu bagaimana sabar tanpa batas. Mereka adalah orang tuamu yang melahirkan dan membesarkanmu. Walaupun kamu pandai berbicara dan pandai merangkai kata, namun jangan pernah gunakan kata-katamu untuk membantah nasihat orang tuamu, terlebih itu adalah ibumu, apalagi dengan nada yang tinggi. Ingatlah bahwa ibumu adalah orang yang pertama kali mengajarkanmu berbicara. Dulu saat suara ibumu meninggi karena kesal dan marah kepadamu, kamu menangis sejadi-jadinya di depan ibumu, namun yang harus kamu ingat adalah ibumu tidak akan menangis di depanmu, tapi dia akan menangis di belakangmu. Jangan pernah membuat ibumu meneteskan air mata karena sikapmu, jika tidak, kamu akan menyesal saat mengenang tangisannya. Jika kamu belum mampu untuk membahagiakannya, paling tidak jangan pernah menyusahkannya. Lakukanlah bakti terbaik kepada orang tuamu karena merekalah yang sangat berjasa atas hidupmu. Kekecewaan orang tua kepada anaknya adalah bukan karena melihat anaknya belum sukses, tapi ketika melihat anaknya yang telah dibesarkannya dengan rasa penuh kasih sayang namun tidak memperlakukannya dengan baik dan bahkan berbicara kasar kepadanya dengan nada tinggi. Dulu waktu kamu masih kecil, ibumu selalu membohongimu, dia mengatakan, habiskan saja nak ikannya, ibu sudah kenyang, meskipun di balik itu dia belum makan. Dia akan terpaling sebentar, mengalihkan perhatiannya hanya sekedar untuk menelan ludah dan merelakan kamu memakan semua ikan yang sebenarnya adalah bagiannya. Namun karena kamu memakannya dengan lahap, ibumu sangat bahagia dengan kebohongannya. Cinta seorang ayah itu sangat mahal karena tidak semua anak beruntung dan bisa merasakannya. Dan sekeras-kerasnya ayah, ia akan luluh dengan tangisan merengek anaknya. Ketika kamu merindukan orang tuamu yang telah tiada, kamu akan mengatakan berpisah dengan mereka karena kematian adalah luka batin yang tidak ada obatnya. Sakitnya menahan rindu akan terus melukai lebih dalam lagi, waktu yang lama tidak juga memulihkan kehilangannya, adalah kesedihan tanpa akhir. Bahkan untuk melanjutkan hidup serasa tidak ada kekuatan, semua terasa hanya sebatas fatamorgana. Ketika kamu menanam padi, bukan hanya padi yang akan tumbuh, ada rumput di sekelilingnya. Begitu juga, meski kamu telah berbuat baik, bukan berarti kamu akan selalu berjumpa dengan kebaikan, ada juga penderitaan dan kekecewaan yang akan kamu temui. Namun jika kamu menyadarinya, itu tidak akan membuatmu menderita, melainkan membuat dirimu semakin tangguh menghadapi dunia. Jadilah bijak dan engkau akan menyadari dirimu telah terlalu keras menghakimi orang lain. Belajarlah untuk hening dan engkau akan mengetahui dirimu telah terlalu banyak berbicara. Berilah dirimu sebuah momen kedamaian dan engkau akan mengerti betapa bodohnya terburu-buru. Mengubah orang lain untuk berpikir baik tentang kita adalah hayalan, sedangkan mengubah diri sendiri untuk selalu berpikir baik terhadap orang lain adalah sebuah kemungkinan. Kebahagiaan bukan datang karena semua terjadi baik-baik saja, melainkan karena kita mampu melihat kebaikan meski dalam situasi sulit. Bagaikan air yang keruh menutupi keindahan dasar danau, jangan berusaha untuk menyingkirkan kekeruhannya, diamkan sejenak maka dasar danau akan terlihat. Air danau akan jernih dengan sendirinya, begitu juga pikiran kita. Jangan pernah mengambil keputusan ketika hati sedang kacau atau penuh dengan amarah, tenangkan sejenak karena dalam ketenangan akan membawa kejernihan dan memperlihatkan jalan keluar. Setiap helaan nafasmu adalah sebuah peluang baru untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak peduli seberapa berat beban hari ini, ketika kita masih merasakan nafas,
artinya kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari dirimu sebelumnya. Bagaikan seekor burung yang merajut sangkar, helai demi helai rumput ia rangkai menjadi sebuah sangkar. Begitu juga langkah kecil kesuksesan kita adalah benang yang membentuk karya besar. Teruslah untuk berkembang karena hidup terlalu singkat untuk hanya bertahan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan potensi baru dalam dirimu. Jadi alasan apa lagi yang harus kamu butuhkan? Maka teruslah berkembang. Terkadang kita juga mesti melihat waktu seperti air yang mengalir dan tak pernah kembali. Dalam perjalanan hidup ini ada kehangatan, ada kegembiraan, ada juga penderitaan. Tidak semua bisa kita hindari. Kita merasakan segala bentuk kehidupan karena demikianlah prosesnya. Terkadang kamu juga harus tahu cara berhenti dan melihat kembali waktu, membersihkan sampah pikiran, membuang keinginan, kemarahan, dan kekesalan. Setiap orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing, jangan pernah membandingkan dengan versimu sendiri. Berbeda orang, beda kondisinya, berbeda cara didikannya, beda latar belakangnya, beda juga cita-citanya, beda jalan hidupnya. Kamu hanya perlu fokus pada apa yang menjadi tujuan hidupmu meski itu berbeda dengan orang lain. Tidak ada yang perlu dibandingkan selama kita punya tujuan dan arah yang jelas. Percayalah pada dirimu sendiri, karena kamu adalah pribadi yang luar biasa. Sebenarnya kamu memiliki bakat, kemampuan, dan potensi yang besar. Kamu juga memiliki tujuan, cita-cita, dan impian yang indah. Kamu adalah pribadi yang unik dan berharga. Kamu adalah pribadi yang pantas untuk dicinta, dihargai, dan dibanggakan. Jangan biarkan rasa takut, ragu, atau malas menghalangimu. Jangan biarkan kegagalan, kekesalan, atau kekecewaan menghancurkanmu. Jadilah diri sendiri, berusahalah dengan sungguh-sungguh, sabar dan tekun, dan tetaplah bersyukur. Kebahagiaan akan menantimu. Ketika sesuatu terlihat sulit, renungkan sejenak. Mungkin saat itu pikiranmu sedang tidak jernih. Hari ini, biarkanlah kesedihanmu menjadi pelajaran. Terimalah emosimu dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan. Karena dalam kelemahan, sesungguhnya kita akan menemukan kekuatan untuk bertumpu. Dalam perjalanan pencarian makna, bijaklah melihat ke dalam dirimu sendiri. Seperti air yang jernih mencerminkan langit, pemahaman diri yang mendalam akan membimbingmu menuju kedamaian sejati. Mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mulut terindah adalah mulut yang selalu belajar berkata dengan baik. Dan hati terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Maafkanlah semua sebelum kamu tidur. Bangun adalah kelahiran kembali. Hidup ada suka dan duka. Hidup itu kadang pahit, kadang juga manis. Entah itu bahagia atau sedih, jangan terlalu bernostalgia dengan kenangan yang sudah kamu alami. Kamu tidak dapat bergerak maju sedangkan hidup masih harus berjalan. Tidak perlu menyesali tindakan baik kepada siapapun, meskipun mereka tidak pantas atau bahkan mengecewakan. Menjadi baik kepada orang lain tidak selalu berarti akan mendapat perlakuan yang sama, tetapi itu hanya mencerminkan kepribadian baik Anda. Beberapa orang muncul dalam hidup kita untuk memberikan pelajaran, baik sebagai hadiah atau tantangan. Setiap pertemuan memiliki alasan tertentu, baik itu menyenangkan atau menyakitkan. Penting untuk menerima setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan kita. Tidak peduli kemana arah perjalanan kita akan sampai di tempat yang seharusnya kita tuju. Kita akan mengalami hal-hal yang seharusnya kita alami dan bertemu dengan orang-orang yang seharusnya kita temui. Setiap pengalaman adalah bagian unik dari perjalanan pribadi kita dan tidak akan sama dengan orang lain. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya.